Anguttara Nikaya 4.33. Ketika Buddha muncul, dewa malaikat di alam surga akan ketakutan. Demikian yang saya dengar. Para bikhu, pada malam hari seekor singa, raja binatang buas, keluar dari sarangnya, merenggangkan tubuhnya, mengamati 4 arah penjuru sekeliling, dan mengaumkan aumannya 3 kali. Setelah itu, ia akan pergi berburu mencari mangsa. Binatang apapun yang mendengar auman singa sebagian besar akan merasa ketakutan, merasakan keterdesakan, dan kegentaran. Mereka yang hidup di dalam lubang akan masuk kembali ke lubang mereka. Mereka yang hidup di dalam air akan masuk kembali ke dalam air. Mereka yang hidup di dalam hutan akan masuk kembali ke hutan, dan burung-burung terbang ke angkasa. Bahkan gajah-gajah kerajaan yang besar, yang terikat erat dengan tali kulit di desa-desa, pemukiman-pemukiman, dan kota-kota besar, memberontak dan memutuskan ikatan mereka hingga hancur. Mereka akan buang air kecil dan air besar secara ketakutan, dan berlarian dari sana. Sungguh betapa berkuasa singa, raja binatang buas di antara binatang-binatang lain, sungguh agung dan perkasa. Demikian juga, para bikhu, ketika Sang Tathagata, Buddha, muncul di dunia, seorang arahat, tercerahkan dengan sempurna dalam pengetahuan dan perilaku, telah menjadi baik, memahami semua dunia, pelatih kepribadian sejati yang tak tertandingi, guru para dewa dan manusia, yang tercerahkan, yang suci. Beliau mengajarkan ajaran Dhamma sebagai berikut. 1. Demikianlah eksistensi diri. 2. Demikianlah asal mula eksistensi diri. 3. Demikianlah lenyapnya eksistensi diri. 4. Demikianlah jalan menuju lenyapnya eksistensi diri. Ketika para dewa malaikat itu, di alam surga, yang berumur panjang, indah, dengan kebahagiaan yang berlimpah, menetap lama di istana-istana agung, di surga, mendengar ajaran Dhamma Sang Tathagata, Buddha, sebagian besar dari dewa malaikat itu akan merasa ketakutan, merasakan keterdesakan, dan kegentaran sebagai berikut. Tampaknya kami sebenarnya adalah tidak kekal, walaupun kami pikir kami adalah kekal. Tampaknya kami sebenarnya adalah bersifat sementara, walaupun kami pikir kami bisa bertahan di alam surga selamanya. Tampaknya kami sebenarnya adalah tidak abadi, walaupun kami pikir kami adalah abadi. Tampaknya kami adalah tidak kekal, bersifat sementara, tidak abadi, yang masih berada di dalam cengkraman eksistensi diri. Begitu berkuasanya Sang Tathagata, Buddha, begitu agung dan perkasanya beliau di dunia ini bersama dengan para dewanya. Ketika, melalui pengetahuan langsung, Sang Buddha, Sang Guru, manusia yang tanpa tandingan, di dunia ini bersama dengan para dewanya, memutar roda ajaran Dhamma, beliau mengajarkan eksistensi diri, lenyapnya eksistensi diri, asal mula eksistensi diri, dan jalan mulia berunsur 8, yang menuntun menuju ditenangkannya segala penderitaan. Maka bahkan para dewa itu yang berumur panjang, indah, gemerlap dengan keagungan, menjadi ketakutan dan merasakan kegentaran, bagaikan binatang liar yang mendengarkan auman singa. Mereka berkata, tampaknya kami adalah tidak kekal, belum melampaui semua eksistensi diri. Demikianlah mereka mendengar ucapan dari Sang Arahat, yang mantap dan yang terbebaskan sepenuhnya.